Jadi nih geng ya, syuting untuk Ice White Shot ini dimulai pada tahun 1996. Awalnya Stan Lee ini berencana kalau proses syutingnya bakal berlangsung selama 3 bulan dengan jadwal yang dimulai dari tanggal 28 Oktober 1996 sampai dengan 7 Februari 1997. Tapi karena Stan Lee yang begitu perfeksionis, skrip filmnya itu sampai ditulis ulang saat di lokasi syuting. Banyak adegan yang direkam lebih dari 70 kali bahkan. Nah karena itu pengambilan gambarnya berlangsung jauh lebih lama dari yang diharapkan. Singkat cerita ya, syutingnya itu akhirnya selesai pada bulan Juni 1998 dengan anggaran produksi film di saat itu mencapai 65 juta dolar Amerika. Jadi bengkak biayanya. Saking lamanya syuting tersebut, Guinness World Records itu sampai mengakui Ice White Shot sebagai syuting film terpanjang yang pernah berlangsung di masa itu, yaitu lebih dari 15 bulan. Selama 15 bulan itu, para kru tidak berhenti syuting selama 46 minggu. Bener-bener diulang terus. Dan itu semua karena si Stan Lee ini ingin agar semua orang yang menonton filmnya bisa merasakan atmosfer yang diceritakan di dalam film, sehingga pesan dari film ini bisa tersampaikan dengan baik. Jadi bener-bener perfeksionis nih orang, nggak mau asal-asalan. Nah tapi timbullah sebuah keanehan dan kejanggalan. Ini bener-bener bikin merinding dan wah kayak aneh aja gitu. Jadi Stan Lee ini gak pernah bisa melihat hasil syutingannya sendiri, gak pernah bisa menonton film hasil buatannya sendiri yaitu Ice White Shot ini rilis secara penuh karena pada tanggal 7 Maret 1999, 6 hari setelah menayangkan final cut film tersebut untuk keluarganya dan para bintang film, tiba-tiba Stan Lee-nya meninggal dunia secara mendadak akibat serangan jantung di usia 70 tahun. Dan pemakamannya 5 hari kemudian di Chaldwick-Bury Manor yang cuma dihadiri oleh teman dekat dan keluarganya aja. Jadi private gitu, geng. Nah, di situ tuh orang mulai bertanya-tanya, gimana bisa ya kok tiba-tiba banget di hari bahagianya dia terkena serangan jantung yang mendadak. Dari sinilah teori konspirasi itu muncul kalau Stan Lee gak meninggal karena serangan jantung, melainkan karena dihabisi secara pelan-pelan dan senyap oleh elit global yang dia bahas di dalam filmnya. Karena filmnya itu jelas-jelas mengungkap aktivitas rahasia yang dilakukan oleh elit global.